Wa madzhabu Syafi'i anna siwaka yukrahu lis-shaimi ba'da zawal syamsi la'alla yuzila raihatal khulufi al-mustahabbatah. Pendapat Imam Syafi'i ialah bersiwak itu makruh bagi orang yang berpuasa ya ketika matahari tergelincir bergeser ke arah barat itu dimakruhkan bersiwak. Kenapa? Alasannya agar bau mulut yang tidak sedap itu tidak dihilangkan oleh siwak, di mana bau tidak sedap di mulut itu dianjurkan, dibiarkan. Wistahabbu istaka bi'udin min arokin ya bi ayyi syai'in istaka mimma yuzilu taghayyura haswala siwaku kal khiraqatil khashinati wasadi wal usnani. Disunatkan bersiwak dengan pakai kayu arok, kayu yang biasa dijual di toko-toko itu. Tetapi apapun yang dibuat bersiwak, dibuat menggosok gigi, baik itu yang dari senar yang di toko-toko itu, di mana sesuatu itu bisa menghilangkan bau mulut, maka berhasil bersiwak. Artinya benar-benar sudah melakukan siwak. Contoh seperti kain yang kasar dan kayu sa'ad dan klerak, buah klerak. Wa ammal usbu'u fa in kanat layyinatan lam yahsul biha siwakun wa in kanat khashinatan fa fiha thalath awjuhin li ashabina al masyhuru la tujzi'u wa thani tujzi'u wa thalithu tujzi'u lam yajid ghayraha wa la tujzi'u in wajada. Adapun jari-jari dibuat menggosok gigi, dibuat bersiwak, itu lihat apabila jari-jarinya itu halus, lembut, maka tidak berhasil melakukan siwak dengan pakai jari-jari itu. Tetapi apabila jari-jarinya itu kasar, maka ada 3 pendapat dari kalangan para pendukung pengikut Imam Syafi'i. Yang paling terkenal dari 3 pendapat itu ialah tidak cukup bersiwak dengan pakai jari-jari. Pendapat yang kedua cukup. Pendapat yang ketiga adalah cukup bersiwak dengan pakai jari-jari apabila tidak menemukan selain jari-jari. Apabila masih ada selain jari-jari, kayu arok itu ada misalnya kok pakai jari-jari, maka tidak cukup. Wal mustahabbu al-istaka ayastaka bi'uddin mutawassitin la syadidil yabasi yajrahu wala radbin la yuzilu. Yang disunnahkan ialah bersiwak pakai kayu arok yang sedang-sedang. Sedang itu maksudnya tidak terlalu kering sehingga melukai gusi, dan tidak terlalu basah sehingga tidak bisa menghilangkan kotoran-kotoran di mulut itu, di gigi. Wal mustahab wa istaka ardon wa la istaka dulan li alla yudmiya lahmu asnanihi. Yang disunahkan ialah dianjurkan bersiwaknya itu secara malang itu ke kanan ke kiri, bukan ke atas ke bawah, tetapi ke kanan ke kiri. Kenapa? Agar kalau ke atas ke bawah itu tidak berdarah. Daging di giginya itu tidak berdarah. Fa in kharafa ustaqatulan hasala siwaku ma'al karahati. Apabila melanggar orang itu, melanggarnya gimana? Ya dia bersiwak ke atas ke bawah. Tulan itu secara memanjang ke atas ke bawah, maka bersiwaknya hasil, tetapi makruh, ma'al makarahati makruh. Wa istahabbu ayyumirra siwaka aidan ala
tarafi asnanihi wa qarasi aqrasi wa saqfi halqihi imraran latifan. Disunahkan, dianjurkan kayu siwaknya itu diperjalankan, digerakkan di ujung gigi-giginya dan di pinggir-pinggir gusi ya, gusi giginya dan di langit-langit tenggorokan, tetapi menggosokkannya itu, menjalankannya itu secara halus, jangan kasar. Wa istahabba yabda fi siwakihi bil janibil aimani min fihi, dan disunatkan memulai bersiwaknya itu dimulai dari sisi kanan, dari mulutnya, mulut dari sisi kanan berjalan menuju kiri. Wala basa bistimali siwaki ghairihi bidrihi, tidak apa-apa memakai siwaknya orang lain, yang penting dapat izin. Wa istabu yu'awwidas sabiyya as-siwaka liya'tadahu, dianjurkan membiasakan, kalau punya anak kecil dibiasakan bersiwak, dilatih untuk bersiwak agar di masa tuanya, ke depannya dia terbiasa bersiwak. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati ay ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin fihi dalilun ala anna siwaka laisa biwajibin. Di kata-kata Rasulullah laula an asyqa itu memberi pengertian sebagai dalil bahwa bersiwak itu tidak wajib. Qala Syafi'i rahimahullah taala, "Lau kana wajiban la amarahum bihi, syaqqa aw law lam yashqa." Imam Syafi'i berkata, seandainya bersiwak itu wajib hukumnya, maka pasti diperintahkan oleh Rasulullah. Baik dia bersiwak itu memberatkan dirinya atau tidak memberatkan, karena enggak laporan pada apa ini ya? Oh gini ya. Apabila bersiwak itu hukumnya wajib, pasti oleh Rasulullah diperintahkan. Berat atau tidak berat, memberatkan atau tidak memberatkan, pasti diperintah oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak memerintah berarti hanya sunat. Qala jama'atun minal ulama'i minad dhawafi fihi dalilun ala anna al-amra lil wujubi wa huwa madhhabu aktsaril fuqaha'i wa jama'atin minal mutakallimina wa ashabil usul. Salah ya. Beberapa ulama dari beberapa kelompok aliran berkata bahwa hadis laula an asyqa itu adalah sebagai dalil bahwa perintah itu pada umumnya, pada dasarnya adalah bermakna wajib. Di mana-mana perintah itu maknanya adalah wajib tunduk perintah itu. Pendapat bahwa perintah itu artinya wajib dilaksanakan adalah pendapatnya mayoritas ahli fiqih dan beberapa ulama ahli kalam. Wa ashabul usul qalu wajhud dalalati annahu masnunun bil ittifaqi fadalla ala anna al matruka ijabuhu wa hadzal istidlalu yahtaju fi tamamihi ila dalilin ala anna siwaka kana masnunan halata qawlihi sallallahu alaihi wasallam laula ma syugha la ummati lamartum bisiwak. Para ahli usul fiqih berkata nalar pendalilan bahwa hadis itu menunjukkan bersiwak itu sunnah, ialah bahwa bersiwak itu disunahkan dengan sepakat para ulama.
Berarti artinya itu berarti yang ditinggalkan oleh Nabi, yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah wajibnya bersiwak. Berarti sunnahnya tetap wajib. Tetapi pembuatan dalil tadi wajhud dalalah ala masnun itu butuh, untuk sempurnanya dalil itu butuh dalil lain yang mengatakan bahwa bersiwak itu adalah disunnatkan ketika Rasulullah bersabda laula nasyqa itu. Wa qala jama'atun aidan fihi dalilun ala anna al-manduba laysa ma'muran bihi wa hadza fihi khilafun ashabil usul wa yaqulu bi hadzal istidlali ma qaddamtu fi istidlali ala wujubi wallahu alam. Ada beberapa ulama juga berkata begini, di hadis laula an-nusyqa itu adalah sebagai bukti, sebagai dalil bahwa sesuatu yang disunatkan itu adalah tidak diperintahkan. Pendapat ini bahwa sesuatu yang disunahkan itu tidak diperintahkan itu ada khilaf, ada beda pendapat di kalangan ulama-ulama ahli usul fiqih. Dan di dalam pembuatan dalil, penggunaan dalil ini ada penjelasan yang sudah saya terangkan di dalam pembuatan dalil akan wajibnya bersiwak. Yaitu apa itu tadi? Yahtaju fi tamamihi ila dalilin ala nasiwaka kana masnunan itu. Wallahu alam. Wa fi dalilun ala jawal ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma lam yarid fihi nasun min Allah Ta'ala. Di hadis Nabi laula al-syuqqa itu adalah menjadi dalil bahwa berijtihad oleh Nabi Muhammad SAW berijtihad itu boleh. Sebab kata-kata Rasulullah laula al-syuqqa, seandainya saya tidak merasa berat, itu yang merasa berat Rasulullah, berarti ijtihad. Dalam hal beliau boleh berijtihad dalam hal-hal yang tidak ada ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya sesuatu tersebut. Wa hadza madzhabu aksaril fuqaha ya ashabil usuli wa wasahihul mukhtaru. Pendapat ini bahwa Nabi Muhammad SAW boleh berijtihad, tidak harus menunggu wahyu dari Allah. Itulah mazhab mayoritas ahli, pendapat mayoritas ahli fikih dan para pakar ahli usul fikih. Pendapat ini yang benar dan dipilih oleh ulama. Wa fi bayanu makan ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-fiqih bi ummatihi. Di hadis itu juga adalah mengandung dalil mengandung menerangkan akhlak Rasulullah, yaitu akhlak lemah lembut kepada umatnya. Sayangnya memberatkan sehingga saya tidak mewajibkan. Itu kan berarti Rasulullah itu kasih sayangnya, lemah lembutnya sangat tinggi pada umatnya. Abi dalilun ala fadilati siwakin da kulli salatin. Di hadis itu adalah juga sebagai dalil bahwa bersiwak itu pahalanya besar, berfadilah besar di setiap mau salat. Wallahu alam. Qala haddatsana wallahu alam.